Bab 12, Akademia Gempar. Hahaha! Chien Tonghe, kau bukan tandinganku. Wei Yi tertawa lantang di atas panggung duel. Wajahnya penuh kepercayaan diri. Suaranya menggelegar menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Kalau kau tidak mau menyerah sekarang, jangan salahkan aku jika pedang Kinggang ini sampai mencoret-coret tubuhmu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti cambuk yang menghantam langsung harga diri Chien Tonghe. Melihat muridnya masih bisa mengolok-oloknya dalam duel seketat ini, wajah Chien Tonghe memerah hingga ke telinga, matanya hampir menyembur api. Dia bukan hanya marah, tapi juga malu luar biasa. Seorang guru tidak bisa mengalahkan muridnya sendiri. Itu akan menjadi noda besar dalam kariernya sebagai pengajar di Akademi Zhenwu. Jangan terlalu sombong, Wei! Chien Tonghe menggeram, giginya bergemeretuk menahan amarah. Aku adalah seorang wushi tingkat 9. Dalam hal kekuatan Qi, kau bahkan belum layak berdiri di hadapanku. Meski sekarang kau bisa menahan beberapa seranganku, kau pikir bisa bertahan lebih lama? Mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Namun, begitu mendengar alasan Chien Tonghe yang berusaha bertahan dengan mengandalkan daya tahan dan keunggulan tingkat kultivasi, beberapa guru yang turut menonton dari kejauhan pun tak bisa menahan gelengan kepala dan helaan napas. Memalukan. Memang, teknik yang dikuasai Chien Tonghe tidak banyak, dan yang paling kuat hanyalah pambayangan angin, sebuah teknik atas dari kelas biasa. Namun, itu saja sekarang tak mampu menggoyahkan pertahanan Wei Yi. Wei Yi, selain menguasai pedang badai, teknik pedang ofensif kelas atas, juga memiliki langkah air hitam, sebuah teknik gerakan dari kelas ekstra tinggi, yang membuat tubuhnya lincah bak bayangan air hitam yang sulit ditangkap. Chien Tonghe tidak bisa melukainya sedikit pun. Dan jika guru itu tak bisa menang, bukan berarti Wei Yi juga tak bisa meraih kemenangan. Hai MPH, kau bilang ingin tertawa terakhir? Wei Yi menyeringai. Chien Tonghe, kau terlalu menilai tinggi dirimu. 3 jurus. Serunya keras. 3 jurus lagi, dan kau pasti kalah. Ucapan ini langsung mengguncang seluruh lapangan. 3 jurus? Lawan seorang guru wushi tingkat 9? Itu terdengar seperti mimpi. Tapi Wei Yi tak menunggu keraguan orang lain mereda. Ia melangkah maju, tatapannya tajam bagaikan elang menukik. Jurus pertama. Dengan raungan keras, Wei Yi langsung melepaskan satu tebasan pedang ke depan. Pedang badai dilancarkan dalam kekuatan penuh. Cahaya perak menyala bagaikan kilatan komet di malam hari, menyapu udara dengan kekuatan yang menggetarkan bumi. Beraakaka? Gelombang pedang itu langsung menghantam pambayangan angin milik Chien Tonghe, menghancurkannya seketika. Bahkan tubuh Chien Tonghe terdorong mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Wajah guru itu pucat, dipenuhi rasa malu dan geram. Tapi dia tidak tinggal diam. Dengan amarah dan rasa malu yang membakar dadanya, Chien Tonghe meledakkan seluruh cadangan Qi-nya. Pambayangan angin dikerahkan hingga titik puncak. Suara gemuruh angin dan petir menggema dari kedua telapak tangannya, menghasilkan ratusan bayangan hitam yang membanjiri arena duel seperti tsunami. Kita lihat kau tahan serangan ini. Namun, Wei Yi tetap tenang. Jurus kedua. Satu seruan, dan pedang badai kembali dilancarkan dalam kekuatan tertingginya. Kali ini, bukan hanya teknik yang mengamuk. Kekuatan darah perunggu di tubuh Wei Yi pun turut membara. Qi-nya meningkat, kecepatan dan kekuatannya meningkat tajam. Tebasan pedangnya menciptakan bayangan-bayangan perak yang berjumlah ratusan, bersaing dalam derasnya dengan gelombang serangan telapak tangan Chien Tonghe. Langit seolah terbagi dua. Satu sisi penuh bayangan telapak hitam. Satu sisi disapu badai pedang keperakan. Saling hantam. Saling menelan. Saling menghancurkan. Namun di tengah kekacauan itu,
Di saat semua orang sibuk mengagumi duel teknik tingkat tinggi tersebut, Wei Yi menyeringai. Tatapannya berubah tajam dan licik. Saatnya pukulan pamungkas. Langkah kakinya tiba-tiba berubah. Langkah air hitam yang sejak tadi disimpan akhirnya dikerahkan sepenuhnya. Tubuhnya lenyap dari pandangan, berubah menjadi bayangan air yang lincah dan gesit. Dalam sekejap, dia sudah berputar melewati setiap telapak hitam yang menerjang. Melesat cepat ke arah Cien Tonghe seperti bayangan hantu di malam buta. Cien Tonghe menyadarinya, namun sudah terlambat. "Pergi!" Raungnya panik, menghantam ke depan dengan tinju refleks. Namun, "Jurus ketiga!" Seruan Wei Yi mengiringi kilatan pedang Kinggang. Pedangnya menyelinap melingkar seperti ular hitam, melewati lengan Cien Tonghe, dan dalam sekejap, ujung tajamnya telah tersentuh di depan tenggorokan sang guru. Waktu seakan berhenti. Suara hembusan napas hilang. Semua orang membatu. Tidak satu pun bersuara. Cien Tonghe berdiri dengan mata terbelalak. Para murid dan guru di sekeliling terdiam seperti patung batu. Tak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Wei Yi benar-benar menuntaskan duel dalam 3 jurus. 3 jurus, dan Cien Tonghe tak bisa bergerak lagi. "Kau kalah!" Suara Wei Yi terdengar tenang namun menggelegar, menghujam hati siapapun yang mendengarnya. Begitu ucapannya selesai, dia menyuntikkan sisa kinya ke dalam pedang. Lalu, buk! Alih-alih menusuk, ia menghantam dada Cien Tonghe dengan sisi pedang. Tubuh sang guru terhempas ke belakang, terpental dari atas panggung dan terjerembab di tanah dengan wajah penuh debu dan tubuh ringkih. Duel selesai. Wei Yi menang. Cien Tonghe, guru Akademi Jenu, kalah. Seluruh halaman utama sunyi senyap. Lebih dari 1.000 orang menatap ke arah panggung. Semua mata terpaku pada sosok muda yang berdiri tegap, memegang pedangnya, napasnya tenang, tatapannya tajam seperti dewa perang. Semua wajah murid, guru, bahkan pengawas akademi menunjukkan ekspresi yang campur aduk, keterkejutan, kekaguman, ketakutan, dan rasa hormat yang tak bisa diucapkan. Hari itu, Akademi Jenu benar-benar gempar. Dan nama Wei Yi mulai menggetarkan dunia. "Tidak mungkin! Sungguh tak masuk akal, bagaimana Wei Yi bisa sekuat ini?" Saat semua orang masih terpaku dalam keheningan karena keterkejutan luar biasa, muncul gelombang kegelisahan yang perlahan menyusup ke hati sebagian dari mereka. Terutama mereka yang dulu pernah, meskipun hanya sedikit menghina dan merendahkan Wei Yi. Seperti Sun Wenyuan, Wang Zitao, dan para murid kelas 8 lainnya. Dulu, ketika Wei Yi masih dianggap cacat spiritual, mereka menertawakannya tanpa belas kasihan. Mereka mengira nasibnya sudah hancur, tidak akan pernah bisa berlatih, dan akan selamanya menjadi bahan olok-olokan di Akademi Jenu. Tapi sekarang, mereka hanya bisa menatap sosok yang berdiri tegak di atas panggung itu. Sosok yang dengan gagah berani menumbangkan gurunya sendiri, Cien Tonghe, dengan kekuatan mengejutkan dan talenta luar biasa yang tak terbantahkan. Wei Yi telah bangkit. Dan ia bangkit sebagai seorang jenius. Mereka tak bisa menahan rasa takut yang mulai mencengkeram jantung mereka. Kalau Wei Yi menyimpan dendam, kalau dia ingin membalas perlakuan mereka di masa lalu, apa yang akan terjadi pada mereka? "Tidak, aku harus segera ke kampus utara. Aku harus beritahu kakak." Sun Wenyuan menggertakkan giginya dan segera berlari meninggalkan lokasi, bergegas menuju wilayah lain di akademi. Dia tak berani lagi berada di kampus ini, apalagi berhadapan langsung dengan Wei Yi. Dengan kekuatan sekarang, Sun Wenyuan yakin dirinya bahkan tak bisa menahan 1 jurus saja dari Wei Yi. Di sisi lain, bagaimana bisa Wei Yi, si sampah itu, mengalahkan guru Cien? Ini tidak masuk akal. Wajah Zhang Xuelian, adik perempuan dari Zhang Xueqian, memucat seperti kapur. Jika kakaknya tahu soal ini, akan sangat repot.
Dia langsung berbalik arah, mengikuti jejak Sun Wenyuan, lari terbirit-birit menuju lokasi kakaknya berada. Dan tentu saja, bukan hanya mereka berdua yang bereaksi seperti ini. Semua orang yang pernah memiliki konflik dengan Wei kini merasakan guncangan luar biasa. Satu demi satu, mereka panik, mulai mencari perlindungan atau sekadar kabur menghindar. Dan kabar itu, kabar tentang bangkitnya Wei dan kekalahannya atas Qian Tongai, menyebar seperti angin topan ke seluruh penjuru Akademi Zhenwu. Tak butuh waktu lama, petinggi Akademi langsung mendapat laporan. Setelah melakukan penyelidikan singkat, mereka pun memahami fakta mengejutkan. Wei tidak lagi mengalami gangguan pada meridian spiritualnya. Ia telah benar-benar sembuh. Bahkan, ia telah mencapai kekuatan yang luar biasa, termasuk kebangkitan garis darah perunggu. Sebuah pencapaian yang membuatnya layak disebut sebagai jenius sejati. Akademi Zhenwu yang sebelumnya hendak mengusirnya, kini justru berebut untuk mempertahankannya. Bahkan berencana memberinya perlakuan istimewa. Tak lama setelah itu, sosok agung muncul di lokasi kejadian. Wakil Kepala Akademi, Zhu Yuanhe, yang juga merupakan paman dari Zhu Linger, datang secara pribadi. Dengan senyum tenang namun penuh penghormatan, ia melangkah mendekati Wei dan membuka suara dengan nada resmi namun ramah. Wei, terkait beberapa rumor dan keputusan keliru yang sempat beredar, pihak akademi akan segera memperbaikinya. Kau tidak perlu khawatir. Sekarang fokuslah untuk belajar dan berlatih di akademi. Dengan bakat sehebatmu, kami tidak hanya tidak akan mengusirmu, tapi justru akan memberikan berbagai kemudahan dan dukungan penuh. Suasana di sekeliling berubah total. Wei, yang sebelumnya dipandang hina, kini disambut laksana bintang yang baru bersinar di langit Zhenwu. Semua mata tertuju padanya, tak lagi dengan cemooh, tapi dengan rasa hormat, dan mungkin juga rasa takut yang samar. Zhu Yuanhe melanjutkan dengan senyum hangat. Kalau ada permintaan atau kebutuhan khusus, silakan sampaikan. Akademi akan berusaha memenuhinya. Wei menatap wajah wakil kepala akademi itu dengan tatapan datar, namun tidak arogan. Dia tahu betul, dunia ini memang seperti itu. Manusia menghormati kekuatan. Dulu ia dianggap sampah, bahkan tak pantas dipertahankan. Sekarang, semua berubah, hanya karena dia telah membuktikan dirinya lebih kuat dari seorang guru. Namun ia tak ingin menyulitkan siapapun. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih, Wakil Kepala Zhu. Saya tidak punya permintaan khusus, hanya, tolong pindahkan saya dari kelas 8. Nada bicaranya datar, tapi maknanya jelas. Setelah semua penghinaan dan pelecehan yang ia terima dari kelas itu, tak mungkin ia tetap bertahan di sana. Belum sempat Zhu Yuanhe merespons, Zhu Linger yang berdiri di samping langsung berseru, "Pindah ke kelas 3 saja!" Ucapannya diiringi rona merah yang memerah di pipi. Wajah cantiknya tampak canggung namun penuh harap. Zhu Yuanhe menoleh ke arah keponakannya, lalu menatap Wei, sebelum akhirnya tertawa kecil dan mengangguk. "Tidak masalah. Aku yakin guru Hu di kelas 3 akan sangat senang menerima murid berbakat seperti Wei." Tentu saja, kalau wakil kepala akademi yang menyuruh, siapapun akan menerima. Dan pada saat itulah, "Deng, selamat! Pemain Wei telah menyelesaikan misi, tetap bertahan di akademi. Ingin mengklaim hadiah sekarang?" Suara sistem berbunyi di dalam pikiran Wei, menandai babak baru dalam perjalanannya. Di hadapan semua orang, di dalam diri yang pernah dihina dan direndahkan, sebuah legenda mulai terukir. Bab 13, Kitab Rahasia